Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-polo ini sebenarnya aku pengen ngupdate sedikit berhubungan dengan kejadian Itaewon yang aku upload tanggal 30 kemarin. Jujur video yang tak upload tanggal 30 kemarin ternyata sama YouTube itu dipandang sebagai video yang cuman bisa ditonton oleh orang-orang berusia 18 tahun atau ke atas karena mengandung unsur kekerasannya katanya ataupun yang agak mengagetkan katanya. Jadi bukannya dihapus atau gimana, tetap ada tapi harus verifikasi dulu kalau kamu usianya benar-benar di atas 18 tahun. Nah, video ini tak buat tanggal 31, aku habis potong rambut makanya agak beda. Dan seperti yang Pol-Polo tahu sebenarnya jumlah korban terus bertambah tapi diperkirakan yang meninggal itu mencapai angka 150 lebih dikit dan juga yang cedera juga lumayan banyak. Nah, masalahnya sebenarnya kalau yang cedera itu semua orang dewasa, mungkin masalahnya nggak seribet kayak gini. Tapi masalah yang lebih besar adalah cukup banyak anak-anak remaja yang juga menjadi korban dari kejadian kali ini. Lah, emang bedanya apa Mas Ancol? Kalau orang dewasa kayak aku ataupun nggak semua polo-polo dewasa ya, tapi yang punya kartu identitas, paling nggak ketika mereka ini mengalami musibah kayak gini, dicek mereka itu bisa diketahui gitu loh. Ini namanya siapa, nomor induknya apa, nomor HP-nya apa, keluarganya siapa. Tapi kalau anak-anak remaja masih belum punya KTP sehingga susah ngeceknya ini siapa. Mungkin ada yang bilang, loh emang kalau nggak ada KTP susah mas nyarinya. Setahu mulai saat ini memang semua itu anak-anak yang masuk TK pun itu dia juga mendaftarkan cap jempolnya biar mudah dicariin. Jadi misalnya ada kejadian kayak gini, mereka tinggal ngecek cap jempolnya langsung tahu ini siapa orangnya. Tapi mungkin ada yang nggak terdaftar atau gimana sehingga ada beberapa pelajar, jadi anak-anak yang masih usianya itu belasan tahun yang tidak bisa diidentifikasikan siapa mereka ini. Dan ini yang bikin banyak orang Korea dan juga mungkin banyak polo-polo sakit hati. Mereka ini masih anak remaja, pergi keluar bersama teman-temannya, orang tuanya pun, waduh, udah habis COVID, gak pernah keluar bareng temen loh, tak kasih uang saku, main ya sama temen. Dan ternyata itu menjadi momen terakhir keluar dari rumah keluarganya. Pelajar-pelajar yang meninggal di kejadian kali ini pun sebenarnya cukup menyedihkan, tapi ada satu hal yang gak kalah menyedihkan, yaitu ternyata cukup banyak korban warga negara asing. Setauku ya, sepengetahuanku yang barusan aku cari hari ini, itu tidak ada korban berwarga negara Indonesia, tapi cukup banyak dari negara-negara lain. Dan ada satu orang yang diinterview di TV dan wah aku dengarnya pun itu jadi kayak sakit hati banget, yaitu ada ini mereka anak muda gitu dari Australia datang ke Korea untuk liburan, oke? Mereka ini liburan ke sini akhirnya ke Halloween dan temennya ini itu minggu depan itu ulang tahun, oke? Minggu depan ini ulang tahun. Udah deket banget sama ulang tahun, mereka ini ke Itaewon dan ternyata temennya yang bentar lagi ulang tahun ini meninggal di Itaewon. Dan temennya yang selamat ini menyaksikan sendiri bagaimana temennya meninggal di Itaewon. Wah, aku dengarkan ini kayak, wah, mereka datang liburan ke Korea tapi berakhir dengan kecelakaan kayak gini. Kayak apa ya? Sungguhan. Aku nggak bisa bayangkan betapa sedihnya keluarga yang ada di negara asal mereka. Dan juga bagaimana perasaan temennya yang datang liburan bareng ini. Pasti dia kayak bakal ngerasa, wah, coba misalnya aku nggak ngajak ke sini. Coba misalnya aku nggak ngajak temenku ini ke Korea. Pasti ada pemikiran kayak gitu. Dan aku pun sangat menyayangkan sebagai orang Korea. Duh, kok musibah-musibah ini terjadi bahkan hingga memakan korban orang luar negeri. Dan hingga saat ini pun masih ada beberapa orang yang masih belum bisa diidentifikasi. Makanya kalau misalnya Polo lihat postingan di Instagram atau Twitter itu ada yang bilang, loh bener tak mas ada orang-orang yang masih nggak bisa dipastikan siapa mereka identitasnya sampai dicari. Betul, ya masih ada dan juga ada beberapa orang yang nggak bisa dihubungi katanya. Mungkin HP-nya jatuh lah, keinjak atau rusak atau gimana sehingga nggak bisa dihubungi. Ya, beneran kayak gitu. Dan kejadian kali ini cukup serius, bahkan kalau nggak salah Pak Jokowi juga nge-post di Twitter, nge-tweet di Twitter menyampaikan rasa duka cita atas kejadian kali ini. Dan juga terima kasih buat Pol-Pol yang sudah bilang pray for Itaewon dan juga berduka cita untuk kejadian kali ini di Korea. Nah, sebenarnya di balik kejadian kali ini, beda sama video kemarin, aku mau membahas sedikit tentang rumor. Ada rumor yang bilang katanya, oh ada permen beracun yang dibagikan. Ada juga rumor lain yang bilang, oh ada artis atau orang terkenal datang, nah diakibatkan itu, masa mau ngeliat artis sehingga terjadilah kecelakaan ini.
Sehingga saat ini polisi nggak memastikan kebenaran kedua ini, dan juga andaikan pun benar-benar seorang artis ataupun orang terkenal datang ke situ dan mengakibatkan keramaian kayak gitu, sebenarnya ini bukan tanggung jawab orang itu. Ya kan orang yang terkenal itu juga manusia ya tuh, dia juga punya hak untuk datang ke acara ini, dan juga ya pastinya orangnya kan ya nggak sengaja kayak, "Yo, semuanya ke sini." Ya kan pasti enggak ya toh. Jadi sangat disayangkan, tapi rumor-rumor ini itu nggak ada kepastian hingga saat ini dari kepolisian ataupun tim pemadam kebakaran, tim evakuasi masih belum ada yang memastikan kalau ini benar atau salah. Cuman yang pasti mereka ini meninggal karena tertumpuk dan tertekan. Sebelum lanjut, sebelum lupa nyampaikan pesan tentang ini, aku kan juga ngecek Twitter gitu ya kemarin. Ada video-video yang beredar tentang kejadian di Itaewon ini, dan juga ada video orang-orang yang lagi CPR, yang lagi ngenjot dadanya ini loh, korban-korban yang pingsan. CPR itu bahasa Indonesia apa sih? RJP kalau Indonesia, resusitasi jantung paru. Oke, ini dalam kondisi seseorang pingsan terus jantungnya nggak berdetak ataupun nggak bernafas. Ini adalah cara untuk memaksa seseorang biar jantungnya ini tetap memompa darah ke otak. Dan lokasi jantung itu di sini, Rek. Di sini ini, apa di sini ya? Lambung kalau nggak salah. Kalau dipencet sini ya keluar semua makanan minumannya toh. Nah, memang ditekan di sini, Rek. Ini bukan karena dada terus bagian dadanya mau dipegang sengaja, bukan, Rek. Please, jangan ada yang komen kok ditekannya di situ. Ini memang tempat yang benar di sini, Rek, dan ini bisa mengakibatkan patahnya tulang. Dan aku sendiri melihat kejadian kali ini memutuskan untuk kalau bisa entah dalam tahun ini atau tahun depan aku pengen mendapatkan edukasi juga gimana caranya melakukan CPR yang benar. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gini ataupun seseorang membutuhkan pertolongan mendadak, aku juga bisa paling tidak menyelamatkan nyawa orang itu. Sungguh. Dan aku juga menyarankan buat polo-polo kalau ada waktu coba pelajari, Rek. Bisa jadi kita bisa menyelamatkan seseorang. Bukan masalah orangnya ini bisa selamat, tapi ada yang namanya golden time ya toh. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting ketika seseorang berhenti bernafas ataupun ya pingsan. Yang pasti nggak bernafas. Kalau bernafas masih nggak apa-apa. Kalau pas nggak bernafas itu harus di CPR. Jadi oke, ini bukan karena mau megang dadanya perempuan terus tangannya di sini, bukan. Emang di sini, oke. Please jangan salah paham tentang CPR ataupun RJP ini, oke. Aku yakin dokter dan juga mahasiswa-mahasiswi kedokteran tuh bilang, "Iyo, ini kok ada yang komen kayak gitu?" Sungguh ada. Ini kalau yang nggak tahu mungkin bisa salah paham, tapi please jangan salah paham lagi ke depannya setelah tahu tentang ini. Dan juga aku pengen membagikan sedikit ini pendapat pribadiku tentang kejadian kali ini. Jujur aku nggak menyalahkan acara Halloween kali ini, siapa yang salah, siapa yang benar, nggak. Tapi ini sedikit pemikiranku kenapa kejadian kali ini bisa terjadi, dan aku yakin banyak ahli-ahli ataupun berita-berita yang juga menyampaikan pendapat yang sama. Karena kalau menurutku ini menurutku, kita semua sedunia habis COVID ya. Berarti udah sekitar 2 tahun kita itu nggak pergi ke acara yang besar. Nah, Halloween di Itaewon bisa dibilang ini baru diadakan setelah 2 tahun. Nah, 2 tahun mungkin buat yang kayak aku udah usia 27, aku usia 28. Nah, kayak 28 gini nggak masalah. Tapi buat anak-anak yang masih usia 17 tahun, 18 tahun, mereka itu 2 tahun bersama teman-teman SMA-nya itu nggak pernah keluar bareng. Jadi kayak, wah kita 2 tahun udah nggak keluar, tahun ini harus. Sehingga banyak banget yang datang bersamaan di weekend Halloween ini. Ditambah lagi cukup banyak turis-turis yang juga sekarang udah bisa liburan, yuk ke Korea, ada acara Halloween harus, sehingga orangnya itu membludak bersamaan gitu loh. Tapi kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak orangnya yang datang, cuman kayak nggak buarangan langsung blak gini loh. Nah, ini yang menurutku mengakibatkan kejadian kali ini. Kedua, ini memang tidak semua, tapi banyak banget orang-orang yang kesana tujuannya itu memang agak party, oke? Agak minum-minum alkohol, dan juga banyak yang menggunakan baju-baju kostum-kostum cosplay gitu kan ya. Karena memang di situ waktu Halloween itu kayak pakai cosplay yang menarik, memang konsepnya kayak gitu. Nah, bayangkan orangnya banyak, terus ada juga yang minum. Aku nggak menyalahkan yang minum, tapi kalau kita minum, kita pasti agak lebih lemes, ataupun nggak sekuat saat kita nggak minum, kita juga lebih nyantai. Nah, sehingga ketika kita terdesak di situasi terjepit dikelilingi orang gini, kita lebih kesusahan untuk menyelamatkan diri, dan juga ya lebih susah. Mungkin kita nggak minum aja susah, apalagi minum, sehingga lebih terdesak lagi. Ini
pendapat pribadiku. Jadi bukan nyalakan minum, cuman karena orang-orangnya minum pasti lebih susah lagi gitu. Nah, ketiga, kalau ini dari pemerintah juga udah bilang, acara Halloween di Itaewon ini sebenarnya tidak ada yang mengadakan. Ini bukan kayak pemerintah daerah Itaewon, yuk semua datang ke Itaewon di saat Halloween. Tidak. Ataupun toko-toko di sana, yuk Halloween datang. Bukan. Jadi ini bukan acara yang dibuka oleh sebuah organisasi atau badan ngajak orang-orang kumpul. Ini adalah acara yang memang dibuat sendiri sama orang-orang, dan ya orang-orang datang sendiri dengan konsep seperti itu, sehingga tidak ada badan yang bertanggung jawab yang mengakibatkan tidak ada yang mengatur. Nah, jadi ini yang bikin kayak kebingungan, kayak banyak orang datang tapi nggak ada orang yang ngatur, sehingga ya nggak ada yang diatur, sehingga ya ngatur sendiri, jadinya berakhir dengan kejadian kayak gini. Jadi yang awalnya orang-orang berkumpul dengan maksud baik, tapi karena jumlahnya terlalu membludak dan juga terlalu bam gitu, berakhir dengan kejadian seperti ini. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Aku cuma pengen sedikit ngupdate tentang kejadian di Itaewon. Terima kasih udah nonton video kali ini, dan juga kalau misalnya ada berita lagi, tapi kayaknya udah nggak ada, udah ya berakhir kayak gini. Semoga follow yang nonton juga berhati-hati lagi kalau misalnya pergi ke acara outdoor, ya lebih berhati-hati lagi. Maksudnya jangan dorong-dorongan atau gimana, karena kita ngerti betapa bahayanya. Oke, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.